Kalau memang ngeri ngelihat apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi loh, Pak Anies, 9 tahun ini, ya sudahlah. Orang aneh-aneh loh, mundur aja dari capres, murah apa ya, akhirnya ya, nanti daripada makin dekat pendaftaran capres, ngomongin jenengan tuh malah ngelantur, malah nggak karu-karuan itu, cara membantahnya juga nggak bener tuh. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, ngopini politik. Mau ngomongin lagi nih tentang capres dari Koalisi Perubahan, Pak Anies. Nah, ini seluruh dunia tahu kalau Presiden Jokowi itu adalah Presiden Indonesia, apalagi rakyat Indonesia. Tapi hanya satu orang Indonesia ini loh, yang mesti tahu Pak Jokowi itu presiden. Pengennya tidak dianggap sebagai presiden. Orang anggap presiden, apapun prestasinya Pak Jokowi, kalau dikonfirmasi ke Pak Anies, lagi-lagi Pak Anies, pasti dibantah, dibelokkan, muter-muter. Intinya tidak dianggap sebagai prestasi dari Pak Jokowi. Malah kalau bisa ini, iso ini, dia pengen ninggalin aja itu. Nah, kalau bicara prestasi di depan Pak Anies, wartawan itu mesti jawabannya mesti belak-belok. Nah, Pak Jokowi bicara tentang tantangan pemimpin selanjutnya. Waktu pidato di sidang tahunan MPR itu, para jurnalis kan minta pendapatnya Pak Anies itu. Ditanya itu apa jawabnya? Kemana coba? Kan jelas itu. Pak Jokowi bilang mengenai tantangan pemimpin setelah dirinya harus berani katanya. Punya ketahanan yang kuat. Nek Pak Anies itu malah meresponnya, loh, semua kemajuan di Indonesia itu bukan hanya karya satu orang, katanya Pak Anies, melainkan berasal dari jutaan ide dan gagasan lintas generasi. Seling surup apa? Nggak ketemu kan apa yang ditanya oleh jurnalis dengan jijang jawabannya Pak Anies. Coba bayangkan ini, kayak gini ini jadi calon presiden. Awong kalau nyalon lurah di desa saja aku wegah milih so tahu naik. Dia itu mantan rektor loh, mantan Mendikbud, orang top intelektualnya harusnya tinggi, pernah pula jadi gubernur. Lah bicara soal pemimpin yang pemberani kok bilangnya kemajuan yang ada di Indonesia itu kontribusi jutaan ide. Lo hubungannya ngendi? Kaca ciloko ini kalau jawabannya begini nih. Nah, sekarang gini aja lah. Coba tak tanya, penemu teori relativitas itu kan Einstein. Tahu kan orang punya putih itu, beneran itu, dia menemukan sendiri, tidak ada yang bantuin, dewean itu. Lalu ada Alessandro Volta itu, tahu nggak? Dia itu penemu apa? Penemu baterai, yang suka untuk senter itu. Apa waktu merumuskan komponen-komponen baterai itu buatan dia sendiri. Lalu ada Bill Gates, penemu Microsoft Windows. Emangnya ya dia merancang sendiri, ya semua perangkat kerasnya, yang enggak. Tapi apakah mereka semua tidak layak disebut penemu? Loh, ini jawabannya harus yang komplit toh, Papa ini. Atau siapa yang buat Banyuwangi kemajuannya pesat sekarang ini? Di Jawa Timur sana, pojok mulut Jawa itu. Ya Pak Abdullah Anzwar Anas itu. Atau kota Surabaya begitu tertata rapi sekarang. Yang menginisiasi ya Bu Risma. Atau kota Solo makin berkembang karena Gibran. Tapi tentu ada tukang sapunya, ada tukang ketik, udah lurah, kepala dinas, ada dinas kebersihan, lingkungan hidup yang bantuin mereka. Juga ada rakyat yang patuh pada pemimpinnya. Orang dewean itu. Jawaban tadi menandakan Pak Anies memang tidak mau mengakui bahwa Pak Jokowi sebagai pemimpin yang sukses gitu loh. Coba deh para pendukungnya Pak Anies loh, sadarlah, minum kopi yang kental gitu loh. Jawab pertanyaan saya itu, kenapa zaman Pak SBY Petral tidak bisa dibubarkan? Ngopo? Orang wani, orang ide itu. Kenapa zaman Pak SBY Freeport tidak bisa direbut kembali? Takut lagi itu. Mengapa waktu presidennya Pak SBY kita gak mendirikan pabrik smelter? Apa urung duwe ide, apa urung apa isih bodoh? Ini banyak ini jawabannya. Itu juga kesalahan jutaan orang, kekeliruan rakyat Indonesia. Gitu ya maksudnya.
Cara berpikirnya kok kayak anak-anak gitu loh. Meski Petral bubar, bukan berarti Pak Jokowi datang ke kantor Petral terus minta, ayo bubar, bubar. Oh, seorang gendang ya, ayo bubar. Bukan gitu. Oh, ya bubar, wong main kartu. Atau dadu. Bukan seperti itu. Ya makin kesini, makin gemes saya ini mencermati capres dari koalisi perubahan ini. Apa yang disampaikan di capres itu? Dipikirnya kita ini semua bodoh, rakyat tolol. Rakyat udah cerdas itu. Nah, coba ini kayak omongannya Pak Rocky Gerung itu. Sorry ya Pak Anies ini. Mungkin kalau pendukung panjenengan itu mengamini apa yang Anda sampaikan selama ini. Tapi di sini penting kita bedah supaya masyarakat paham. Di mana sesatnya, di mana kelirunya jawaban panjenengan. Loh kita tahu kok. Jalan tol yang dibangun zamannya Pak Jokowi itu tentu bukan Pak Jokowi turun sendiri langsung bangun dewe, dilepo dewe, dicor dewe. Ya ada pembagian tugas lah. Memangnya sirkuit itu Formula E dan stadion JIS itu yang Pak Anies. Apa Pak Anies sendiri yang aduk-aduk semen itu, masang keramik, masang besi lah yang enggak loh. Terus kulaan pasir sendiri menata bata, kesel gelem-gelem ya menancapkan tiang pancang. Ya enggak begitu. Nah coba soal di situ. Dalam berbagai kesempatan disebut sebagai karya fundamental. Wah, ini karya terbesar Pak Anies. Lalu juga di lain kesempatan Pak Anies bilang memilih pemimpin itu harus dicek rekam jejaknya. Lalu sekarang malah nyebut karya itu dari jutaan ide serta lintas generasi itu piye ini. Ini lagi-lagi nih esok tempe sore dele kadang-kadang jadi tahu. Ide itu kalau tidak dieksekusi pemimpin langsung ya tidak akan jadi karya. Malah jebembek itu. Kayak di Hambalang itu akhirnya mangkrak itu. Lah itu buktinya. Di Jakarta banyak tuh yang direncanakan oleh Pak Anies gagal total itu. Misalnya rumah DP 0%, pembangunan Pasar Senen Blok 6 itu, Sodetan Kali Ciliwung itu, wah lu nggak dirampungin sama Pak Jokowi, mangkrak, banjir terus ini. Program OKOC dan banyak lagi ini program-programnya Pak Anies itu gagal total ini. Apakah kegagalan itu disebut bukan kegagalannya Pak Anies? Apa kegagalan tukang yang kerja di proyek? Atau maksudnya kegagalan rakyat Jakarta? Iya, rakyat Jakarta gagal memilih pemimpin yang gagal. Ini bener ini, bener ini. Makanya rencananya ya gagal semua. Pak Anies kemarin bilang loh, 78 tahun kemerdekaan Indonesia, sudah banyak presiden bekerja katanya. Lah ya emang bener, tapi karya tiap presiden kan bisa kita lihat dan kita rasakan. Kalau memang ngeri ngelihat apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi loh Pak Anies, 9 tahun ini, ya sudahlah. Rasa aneh-aneh loh, mundur aja dari capres, ngurapopo ya, akhirnya ya, nanti daripada makin dekat pendaftaran capres, ngomongin jenengan tuh malah ngelantur. Malah nggak karu-karuan itu. Cara membantahnya juga nggak bener tuh. Wenteng tenan kok. Sakarepe dhewe jawab ini. Jadi kepikiran ini ya. Dulu dia itu di Amerika Serikat itu benar-benar sekolah. Apa mau dolan cara menjawab jawaban yang begitu seorang mantan rektor loh. Nah ketika jadi rektor Paramadina, perasaan bicaranya bagus loh waktu itu. Menginisiasi Indonesia mengajar itu kan bagus idenya. Idenya keren banget itu. Bermanfaat bagi siswa di pedalaman. Waktu itu loh. Lalu jadi jubir tim pemenangannya Pak Jokowi. Waktu pertama di Pilpres. Pertama yang terlihat cerdas banget tuh. Makanya dipilih. Jadi timnya Pak Jokowi. Lah kemudian awal-awal jadi Mendikbud. Jadi menteri. Lah kok juga menunjukkan di mana level kepintarannya kok nggak ditunjukkan itu loh. Tapi setelah dicopot dari Mendikbud. Lah kok malah tambah dol. Lah kemudian itu kampanye pilkada DKI mulai ini main-main politik identitas. Begitu jadi gubernur makin jadi tukang cari-cari alasan. Ngomongnya pinter ya umum. Dan sekarang jadi capres makin hancur-hancur. Pola pikirnya itu serang gena ini. Pokoknya misalnya sepertinya asal bicara aja. Dan apa yang mau diperjuangkan bila kelak
terpilih jadi presiden. Nek terpilih loh itu loh. Seumpama loh. Sepertinya tidak ada di kepalanya, di dalam pikirannya tuh. Berkali-kali bilang yang jadi rujukan untuk perjalanan bangsa itu konstitusi. Ya gue ora salah, bener. Tapi kan konstitusi itu bahasa teks toh. Sehingga butuh kejelasan. Implementasinya di lapangan itu seperti apa? Dijelaskan. Pakai omong janji kemerdekaan itu jadi perhatian. Termasuk aspek keadilan, kesetaraan dan pemerataan. Nah, situ masih bicaranya ide-ide besar tak. Pak Jokowi sudah menjalankan, sudah mengeksekusi program-programnya. Jenengan masih teori itu. Makanya Pak Anies bingung sekarang. Caranya membuat karya-karya Pak Jokowi tidak dicatat di hati nurani rakyat itu piye caranya itu. Bendolali ini. Ya dia nggak mungkin bicara bagaimana konstitusi diwujudkan dalam program pemerintah. Jane loh ini menurut Om Begal ini. Jadi Pak Anies itu gampang kok. Lawang dia kan masih capres toh. Tapi karena rasa bencinya berlebihan, dia sendiri jadi bingung. Kesulitan dan tidak bisa melihat dengan jernih. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Apa yang harus dibenahi? Sudahlah. Akui saja prestasi Pak Jokowi supaya Pak Anies lebih mudah melihat, menemukan sisi yang bisa ditingkatkan nantinya. Jadikan itu isu-isu penting di materi kampanye panjenengan, di materi kampanye capres koalisi perubahan. Awang punya tim sekelas Sudirman Said loh, tapi tetap bingung. Orang dangdang loh. Kalau mencermati kekurangan Pak Jokowi saja tidak bisa. Bagaimana mau mendapatkan kemenangan? Ingat loh Pak Anies. Semakin gelap hati melihat keberhasilan, maka makin buntu cari sisi yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Ingat loh, jenengan itu capres loh. Itu aja ya. Ini pesan penggawan loh. Oh, jadi dawak-dawak gini. Sampai ketemu di ngompol-ngompol berikutnya. Tetap di Opini Politik. Sampai jumpa. Salam penggawan.